Seperti Cristiano Ronaldo yang jago sepak bola gara-gara sering latihan, tentara pun demikian halnya. Mereka berlatih terus-menerus tanpa henti sehingga terbentuk fisik dan kekuatan yang luar biasa. Tapi tentu latihan para tentara beda dengan bola karena menu mereka lebih rasa neraka. Latihan tentara itu sangat keras, tak hanya sangat melelahkan, tapi juga menyakitkan, bahkan kadang sampai dibayar dengan nyawa. Untuk latihannya sendiri sangat beragam pula, mulai dari fisik sampai hal yang berhubungan dengan taktik. Soal latihan militer diketahui, di beberapa negara memberlakukan jenis training yang sangat keras. Saking kerasnya mungkin tak semua tentara tahan dengan menu latihan tersebut. Bahkan ada juga yang pernah meninggal gara-gara latihan itu. Lalu negara mana saja yang memberlakukan latihan super kepada para tentaranya? Berikut negara dengan latihan militer paling keras di dunia. Simak videonya sampai habis. Korea Utara. Menurut seorang pembela dari barisan militer Korea Utara, di negara tersebut, pasukan khususnya yang bernama North Korean Storm Corps wajib mengikuti latihan ekstrim dengan meninju batang pohon sebanyak 5.000 kali, yang mana kemudian dilanjutkan dengan memukul kaleng bergerigi kecil sampai berdarah. Setelah itu latihan dilanjutkan dengan memukul sak berisi garam, yang mana akan sangat menyakitkan ketika luka menganga harus bersentuhan dengan zat kimia yang dikandung dalam sebuah garam. Tujuannya adalah untuk membuat tangan para anggota menjadi sekuat batu. Inggris. Di Inggris, anggota-anggota Royal Marine harus merangkak selama 45 menit di permukaan penuh lumpur. Tidak hanya itu saja, pelatihan dengan merangkak ini harus dilakukan selama 32 hari lamanya. Tentu saja para anggotanya harus dengan cepat melakukannya, jika tidak maka mereka akan menerima sanksi tegas. Pelatihan ini dinamakan Royal Marine 32 Weeks Training Program. Indonesia. Tergabung dalam pasukan khusus adalah impian dari banyak tentara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu pasukan khusus yang dimiliki TNI adalah Denjaka, yang mana harus berenang puluhan mil dari bibir pantai dengan beban berat, kemudian dilepas di dalam hutan dengan bermodal sebuah pisau komando saja selama berminggu-minggu, dan wajib bertahan hidup sampai batas waktu yang ditentukan. Tidak hanya itu saja, latihan berupa simulasi tawanan perang juga dapat dikatakan sangat ekstrim karena harus kabur dari markas musuh dan ditembaki menggunakan peluru asli sampai benar-benar dapat meloloskan dirinya. Belarusia. Para anggota Belarus Security Force memiliki latihan ekstrim agar dapat naik tingkat dan mengenakan baret merah atau tanda telah menempuh ujian tertinggi di kemiliteran. Untuk dapat mengenakan baret merah, para anggota BSF harus berjalan di tali besar yang di bagian bawahnya terdapat api membara, sembari ditembaki dengan peluru asli yang diarahkan di sekitaran api yang sedang menyala tersebut. Setelah melewati tali, para anggota BSF harus memecahkan tumpukan papan yang terbuat dari beton, yang mana juga sudah dibakar dengan menggunakan kepalanya. Taiwan. Tidak ada yang lebih menyedihkan dan menyakitkan dibanding dengan apa yang dialami oleh para marinir di Taiwan. Mereka harus bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana boxer ketat, kemudian merayap menggunakan bantuan dada, bahu, dan lutut di hamparan batu koral dan karang keras sejauh 50 meter selama 9 minggu. Rusia. Untuk mendapatkan tubuh yang sangat kuat dan tahan banting, seorang pendiri dari Spetsnaz atau pasukan khusus di Rusia bernama Viktor Suvorov menulis sebuah buku panduan yang wajib dilakukan oleh para anggota Spetsnaz Special Force. Dalam buku panduan tersebut, ada yang disebut dengan Pain Management Training, yang mana seorang anggota wajib kuat menerima pukulan dari komandan
dan wajib tetap tegak berdiri tanpa bergeming sampai dengan menjadikan perutnya sebagai alas untuk memecahkan balok beton yang sudah dibakar pada bagian atasnya dengan menggunakan palu besar. Amerika Serikat. Para anggota US Marine Sniper memiliki latihan militer yang terlihat sederhana, namun jika dijalani tentunya akan sangat melelahkan dan menyakitkan. Metode latihan militer para anggota US Marine Sniper tersebut harus berendam dan berenang di rawa-rawa setinggi dada dari satu tempat ke tempat lainnya selama 1 bulan penuh. Setelah itu mereka harus melakukan push up, sit up, dan serangkaian latihan fisik dengan masih mengenakan pakaian militer lengkap dengan senjata, ransel, dan lain-lain yang masih basah. Filipina. Untuk menjadi seorang anggota di Navy SEAL kemiliteran Filipina, seseorang harus kuat menjalani serangkaian program yang dinamakan Hell Week. Dalam seminggu penuh, para calon Navy SEAL diwajibkan tetap terjaga selama seminggu penuh tanpa beristirahat 1 menit pun, sembari melakukan serangkaian latihan keras. Latihan-latihan tersebut meliputi menembak sasaran dengan tepat, berlari 6 mil sampai dengan berenang sejauh 18 mil. Korea Selatan. Jika di Korea Utara metode latihannya adalah dengan memukul-mukul media tertentu, di Korea Selatan, South Korean Special Warfare Force harus berlatih di luar ruangan saat musim dingin bersalju. Bahkan para anggotanya hanya mengenakan sepatu boots dan celana panjang saja tanpa memakai baju dalam berlatih. Program latihannya meliputi berenang di sungai yang sudah membeku, berguling-guling dan merayap di daratan es sampai dengan berlatih perang di hutan di bawah suhu yang tak kalah ekstrim dinginnya. Cina. Pasukan Pembebasan Rakyat Cina atau disebut juga dengan People Liberation Army of China memiliki latihan tak kalah ekstrim. Mereka harus berpacu dengan kecepatan agar nyawanya tidak melayang, karena dalam latihannya menggunakan granat yang sudah dibuka katupnya dan siap meledak. Caranya adalah ada beberapa orang berjajar dan saling mengumpankan granat aktif dan siap meledak dari ujung sampai ujung lainnya dengan cepat, kemudian melemparkannya ke lubang. Jika terlambat, maka nyawa menjadi taruhannya.